Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Nah, sudah 1 minggu ya, kita bertemu lagi di ibadah online bersama Inang Grace, Inang Manggor, dan nah, sebelum kita ibadah, Inang Tumanggor, apa ya yang perlu kita siapkan? Wah, sekarang Inang mau nanya ke dia. Tadi waktu dibangunin sama mama papanya, ada yang emosi, marah-marah, atau cemberut. Mungkin sekarang Nang masih ada adik-adik itu yang masih nguap-nguap, belum mandi mungkin ya Nang ya? Ya, makanya adik-adik mulai sekarang persiapkan hatinya. Yang belum mandi, nggak apa-apa dulu ya, kucek-kucek dulu matanya. Iya. Tapi gosok gigi dulu. Iya. Cuci muka ya Nang ya? Iya. Terus apalagi ya Kak yang perlu disiapkan? Ya, adik-adik sebelum mulai sekolah minggunya kita perlu menyiapkan hatinya, kita siapkan Alkitabnya. Oke, baik. Sekarang mari adik-adik kita sapa Tuhan Yesus dengan lagu pujian Selamat Pagi Bapa. Ayo adik-adik semua bangkit berdiri. Kita resapi lagu ini, kita sapa Tuhan Yesus yang sudah memberkati kita sepanjang malam. Anak-anak kami ajak untuk bangkit berdiri. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kita berdoa, ikuti doa yang Amang ucapkan. Ya Allah, kuatkanlah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Anak-anak silakan duduk.
Ya, adik-adik masih semangat nggak untuk memuji memuliakan nama Tuhan? Semangat dong. Ya, Ayo jangan ada yang malas-malas ya. Jangan ada yang malas. Ayo. Kalau masih semangat, ayo kita bernyanyi lagi ya. Kita bernyanyi Allahku besar. Yuk adik-adik, kita bangkit berdiri. Semangat. Anak-anak sekolah minggu, kita sama-sama mengucapkan hukum Tuhan dari Tita yang ke-9 dengan maksudnya. Kita sama-sama mengucapkannya. Tita ke-9. Jangan engkau berdusta. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu janganlah kita mendustai, mengkhianati, memfitnah, maupun bersaksi palsu, serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia. Apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Demikian bunyi hukum Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, Inang mau tanya nih sama Inang Tumanggong. Inang pernah susah nggak? Pernah. Pernah sedih nggak, Nang? Pernah. Kalau kakak Evi pernah susah nggak? Pernah sedih. Nah, Inang, kalau kita susah, kalau kita sedih, terus kita ngapain ya, Nang ya?
nanti jadi diejek. Iya bener Nang. Oleh sebab itu ayo kita ajak adik-adik kita Nang untuk selalu ingat sama Tuhan Yesus ketika susah maupun senang. Ayo adik-adik kita nyanyikan, ingat akan nama Yesus. Anak-anak kami ajak bangkit berdiri. Anak-anak sekolah minggu, kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman di hadapan Tuhan. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Anak-anak kami undang duduk. Setiap orang harus tahu
semua yang ada di rumah, Kakak Devi berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Karena hari ini kita mau belajar firman Tuhan sama-sama. So, sebelumnya adik-adik harus menyiapkan 3 hal. Yang pertama, Alkitab, buku tulis, dan pulpen. Yang belum siap, Kakak Devi kasih waktu dari 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Waktunya habis. Sudah siap? Oke, mantap. Pada saat belajar firman Tuhan, akan ada pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dan adik-adik harus menuliskan jawabannya di buku tulis yang sudah kalian siapkan. Karena setiap jawaban dari adik-adik akan ada penilaiannya. Tapi gimana cara menilainya ya? Tenang. Nanti Kakak Devi bakalan kasih tahu kalian pada saat kita sudah selesai belajar firman Tuhan. Oke? Nah, sekarang supaya kita siap, kita memohon pertolongan dari Tuhan. Lipat tangan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap anugerah yang Engkau berikan dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan persiapkan hati dan pikiran kami karena kami sebentar lagi akan mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami ya Bapa agar kami boleh mengerti dan melakukan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Ampunilah kami atas segala kesalahan dan dosa kami agar kami layak Engkau sebut sebagai anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Adik-adik pernah dengar gak pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang? Nah, ini sudah sering banget ya kita dengar. Ternyata pepatah ini menjelaskan bahwa perkenalan itu sangatlah penting. Tujuannya supaya kita bisa mengenali atau mengetahui orang-orang yang berada di sekitar kita. Nah, Kakak Devi mau tanya, kalau kita berkenalan, yang pertama harus kita ketahui adalah apa? Ya betul, nama. Setelah itu baru kita tanya tinggalnya di mana, umurnya berapa, hobinya apa, dan lain sebagainya. Nah, semuanya itu disebut perkenalan identitas. Nah, kalau kita sudah tahu identitas seseorang, tentu kita juga pengen tahu gimana sifatnya, gimana karakternya. Apakah dia orang yang baik atau nakal, apakah dia periang atau pendiam, dan sebagainya. Lalu, bagaimana caranya? Yaitu dengan membangun suatu hubungan yang kita sebut sebagai teman. Nah, adik-adik, dalam berteman tentu kita akan melakukan banyak hal. Misalnya, bertukaran medsos, jajan atau main bareng, bercerita, terus apa lagi ya? Curhat-curhatan. Nah, ini kesenangannya cewek-cewek nih. Nah, itu semua kita lakukan untuk mempererat hubungan sehingga kita saling percaya satu sama lain. Nah, hari ini Kakak Devi mau memperkenalkan seseorang kepada adik-adik. Kira-kira siapa ya? Mau tahu nggak? Oke, kalau gitu silahkan ambil Alkitabnya. Kita buka dari Markus 8 ayat 27 sampai 29. Kita baca dengan kompak ya. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan, ia bertanya kepada murid-muridnya. Katanya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Kita udah sering banget ya mendengar cerita tentang mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, pertanyaan pertama buat adik-adik, siapkan buku dan pulpennya. Coba adik-adik sebutkan mukjizat-mukjizat yang udah Tuhan Yesus lakukan. Kalian punya waktu 10 detik dari sekarang. Sudah dijawab? Oke, hebat. Pasti banyak sekali ya.
Nah, adik-adik, itulah tujuan Yesus dan murid-muridnya berkunjung dari satu kota ke kota lain untuk mengabarkan Injil atau firman Tuhan dan melakukan banyak sekali mukjizat-mukjizat. Gimana? Tuhan Yesus keren kan? Hebat gak? Hebat dong. Sekarang coba kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Suatu ketika, Yesus dan murid-muridnya sedang berada di kampung-kampung di sekitar kota Kaisarea Filipi. Nah, pada saat mereka berjalan, mereka berbincang-bincang. Lalu Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Kalian pernah dengar nggak apa yang dikatakan orang tentangku?" Lalu salah satu muridnya menjawab, "Kata orang, engkau adalah Yohanes Pembaptis." Apa betul? Ya, memang Yesus bisa seperti Yohanes Pembaptis yang mengabarkan Injil tentang kerajaan sorga kepada semua orang. Tapi tentu bukan hanya itu. Jadi siapa? Lalu murid yang lain menjawab, "Kata orang, engkau adalah Elia." Apakah seperti Elia? Ya, Yesus bisa melakukan yang Elia lakukan. Misalnya, membangkitkan orang mati, memerintahkan benda-benda yang di alam untuk melakukan yang dikehendakinya. Tapi tentu bukan hanya itu saja adik-adik. Lalu apa? Siapa? Nah, ada lagi murid yang mengatakan, "Engkau adalah nabi." Tentu saja Yesus bisa disebut sebagai nabi, karena dia dapat mengajarkan tentang firman Tuhan kepada semua orang. Dan Yesus juga mengetahui hal apa yang akan terjadi pada masa depan. Tapi Yesus lebih dari itu semua adik-adik. Nah, pertanyaan kedua buat adik-adik. Siapakah Nabi Elia dan Yohanes Pembaptis? Silahkan jawab di buku tulis yang sudah adik-adik siapkan. Kakak kasih waktu 10 detik dari sekarang. Lalu Tuhan Yesus bertanya lagi kepada murid-muridnya, "Menurutmu, siapakah aku?" Kalau Tuhan Yesus bertanya kepada adik-adik, kira-kira adik-adik menjawab apa? Siapakah Yesus menurut adik-adik? Coba kita sama-sama buka pada ayat yang ke-29. Kita baca sama-sama ya. Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Nah, betul adik-adik. Yesus adalah Mesias. Apa itu Mesias? Berasal dari bahasa Ibrani disebut Masiah, artinya yang diurapi. Nah, di dalam bahasa Yunani, kata Mesias diterjemahkan menjadi Kristos, artinya Kristus. Yesus disebut sebagai Kristus karena dialah yang dipilih oleh Allah untuk menjadi juru selamat bagi manusia. Karena itu, Yesus punya kuasa yang jauh lebih besar dari Yohanes Pembaptis, dari Elia, dan dari para nabi-nabi. Nah adik-adik, inilah seseorang yang mau Kakak Devi kenalin kepada kalian. Namanya adalah Yesus. Nah, sekarang kita sudah kenal siapa Yesus. Dia yang telah menyelamatkan kita dari dosa dan maut. Lalu, apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak yang sudah mengenal Yesus? Yang pertama, kita harus menjaga hubungan dengan Tuhan. Misalnya, dengan berdoa, mengasihi sesama, dan beribadah kepada Tuhan. Yang kedua, memberitakan kebaikannya. Misalnya, dengan berbuat baik kepada sesama, tidak sombong, dan taat kepada orang tua. Dengan itu, kita telah menghargai karya penyelamatan Tuhan Yesus atas hidup kita. Nah, anak-anak yang taat akan perintah Allah adalah anak-anak yang mau mengenal Allah dengan baik. Coba kita buka Alkitab dari 1 Yohanes 2 ayat 3. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3.
Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jika kita menuruti perintah-perintahnya. Amin. Pertanyaan terakhir buat adik-adik. Apa yang dimaksud dengan Mesias? Kemudian yang keempat, jelaskan siapakah Yesus bagimu? Silakan jawab dengan benar karena bakalan ada penilaiannya. Baik adik-adik, untuk mengakhiri firman Tuhan hari ini, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu sehingga kami boleh mendengarkan sebagian dari isi firman-Mu. Ajarlah kami agar menjadi anak-anak yang semakin hari semakin mengenal Engkau, bahwa Yesus adalah Mesias yang telah menyelamatkan kami dari dosa dan maut. Tuhan, Engkaulah yang mengajar kami agar kami menjadi anak-anak yang mampu memberitakan kebaikan-Mu kepada semua orang melalui perkataan, perbuatan, dan sikap kami dimanapun kami berada. Tuhan, kami juga memohon pertolongan-Mu supaya Engkau yang senantiasa menjaga kami dari segala virus COVID-19, sehingga kami boleh memakai kesehatan tubuh kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ampunilah kami dari segala kesalahan dan dosa kami, agar kami layak Engkau sebut sebagai anak-anak Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekian firman Tuhan hari ini, semoga kalian semua merasakan sukacita dan apa yang kita lakukan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Happy Sunday! Baik adik-adik, kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan Yesus kita ya. Sebelum kita melakukan persembahan, kita bernyanyi Sungguh ku bangga Bapa. Ayo adik-adik yang di rumah semangat, tepuk tangan, ikuti gerakan kakak-kakak yang di sini. Oke. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Kau ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Tahu ini menyenangkan hati-Mu. Nah, adik-adik tadi sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang disampaikan oleh Kakak Depi. Kakak Depi sudah memperkenalkan siapa Tuhan Yesus bagi kita sebagai juru selamat. Dan sekarang bagaimana kita menunjukkan bahwa kita sudah mengenal Tuhan Yesus? Lewat apa kita menunjukkan bahwa kita sudah mengenal Tuhan Yesus? Kalau kalian mengenal seseorang, kalian katakan, wah ini bapakku, aku kenal dia. Ini temanku, bapakku hebat. Kalau kamu katakan bapakku hebat, tapi kau bapakku hebat, mamaku hebat, tapi loyo begitu, mana orang mau tahu? Tetapi dengan mengatakan bapakku hebat, wah, kita juga menunjukkan bahwa kita orang hebat lewat prestasi kita, lewat kebaikan kita, lewat tutur kata kita. Orang pasti tahu, oh itu bapaknya hebat. Nah sekarang kita mempunyai Tuhan Yesus yang hebat, yang luar biasa. Perkenalkanlah Tuhan Yesus dengan luar biasa melalui cerita yang dibawakan oleh Kakak Devi tadi. Lewat apa? Katakan Tuhan Yesus hebat lewat apa? Tidak usah kau katakan Tuhan Yesus hebat, tidak. Tapi katakanlah dengan membantu orang tua, belajar yang hebat, bertutur kata yang hebat, kita menunjukkan
bahwa Yesus kita adalah Yesus yang hebat, karena setiap orang harus tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat. Mari sama-sama kita mau katakan, setiap orang harus tahu. Kita bangkit berdiri, kita nyanyikan setiap orang harus tahu. Anak-anak, kami ajak untuk bangkit berdiri. Anak-anak sekolah minggu, marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Tundukkan kepala, lipat tangan, kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita.
Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Amin. Adik-adik, nggak terasa ya ibadah kita udah selesai. Tapi jangan lupa, minggu depan kita akan kembali lagi dalam ibadah online. Sekolah minggu. Tetap semangat. Tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.